Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang saat ini sedang berpuasa, karena ini masih di bulan Ramadan. Saya kali ini akan berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana cara kita mempersiapkan kendaraan kita yang sebentar lagi, kurang lebih 2 atau 3 minggu, 2 minggu lagi teman-teman, kita sudah akan menghadapi musim mudik lebaran, yang mana yaitu pada saat mudik tentunya banyak teman-teman ya menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh. Jadi perlu dipersiapkan agar perjalanan mudik lebaran nanti pulang ke kampung halaman bisa lancar, tidak ada halangan di jalan ya, khususnya berhubungan dengan performa mesin, performa mobil dan mesin mobil jangan mogok di jalan. Apa saja yang perlu dicek dan dipersiapkan ya, masih ada waktu teman-teman untuk saat ini ya, yang ya bagi teman-teman yang sudah sedikit tahu mengenai kondisi mobilnya bisa melakukan pengecekan sendiri. Jadi apa-apa saja yang perlu diganti, apa saja yang perlu dibenahi, tidak perlu ke bengkel. Caranya seperti ini ya teman-teman, saya tunjukkan bagian-bagian penting yang wajib diperiksa dan diperhatikan sebelum melakukan perjalanan jauh, khususnya untuk mudik lebaran nanti. Kenapa kita harus memperhatikan performa mobil ya, mesin, khususnya mesin mobil itu teman-teman. Jadi untuk mesin mobil itu nanti kan di perjalanan kondisi panas, macet ya, mesin dipaksa dipacu untuk kecepatan tinggi di tol ya, untuk waktu yang cukup lama. Kadang-kadang yang untuk normalnya, yang sebaiknya ya, itu kita harus beristirahat setiap 2-3 jam, maksimal 3 jam kita harus berhenti istirahat untuk drivernya, untuk sopirnya atau manusianya. Juga mesin mobil juga perlu diistirahatkan teman-teman, jangan sampai overheat ya. Dalam saat kita istirahat itu kita juga perlu mengecek ya kondisi mesin, bisa dibuka agar cepat dingin kembali. Kurang lebih setengah jam kita bisa melanjutkan perjalanannya. Oke, lalu apa saja yang perlu kita cek ya teman-teman, agar nanti kita bisa aman, nyaman di perjalanan saat mudik. Yang pertama yaitu kita langsung cek aja dulu radiatornya teman-teman. Kalau teman-teman sudah memastikan kondisi radiator teman-teman aman, cukup dicek level airnya. Pastikan masih menggunakan coolant ya teman-teman. Lebih baiknya itu kalau coolant itu aman ya. Ini seperti ini, masih menggunakan coolant warna merah. Kemudian volumenya dipastikan tidak di bawah ini ya. Volumenya masih cukup. Dari batasan ini ada full, ada low ya. Ya, jika berkurang segera ditambahkan dengan coolant. Kalau selama ini sudah aman seperti mobil ini, alhamdulillah sudah aman, kita cukup cek coolant-nya saja. Jika ini sebenarnya ini sudah saatnya berkurang nih, ini sudah saya tambahkan, ini sudah turun dari level full, ini turun 1 cm, ini nanti akan saya tambahkan 1 cm. Tapi ini untuk waktu berkurangnya itu lama. Bahkan kalau mobilnya itu normal itu tidak akan habis teman-teman, lama sekali. Ini sudah 1 tahun lebih ya, baru turun 1 cm. Oke, pertama itu radiator. Cek juga ya upper tanknya teman-teman. Jika ada kebocoran segera bawa ke tukang radiator ya. Biasanya yang bocor itu di upper tank, kemudian di bawah ya, di bawah kisi-kisinya ini juga. Jika ada trouble pada kebocoran, dicek di bawah ya teman-teman. Jika ada tetesan-tetesan air radiator khususnya, itu segera diperbaiki, karena ini sangat fatal sekali jika sampai air radiator habis, air radiator bocor, pasti overheat. Dan jika overheat di jalan kita akan repot sekali teman-teman, dan efeknya mesin akan rusak.
Oke, pemeriksaan selanjutnya yaitu oli mesin. Sebaiknya walaupun kalau baru ganti oke lah, nggak usah diganti, tapi kalau sudah 2 bulan 3 bulan nggak diganti, mending diganti oli mesin. Diganti saja oli mesinnya teman-teman, ini wajib ya, karena kita akan melakukan perjalanan yang cukup jauh, jadi dibutuhkan performa mesin yang betul-betul prima ya. Jadi biar nanti mesin tetap dingin, olinya encer ya, sirkulasi oli bisa melumasi pada part-part yang ada di dalam mesin. Performa mesin juga enak, enteng, jadi BBM jadi lebih irit ya teman-teman. Jadi kita akan nyaman mengendarai mobil, lancar sampai di tujuan nanti. Oke, selanjutnya masih berhubungan dengan oli mesin sekalian ya. Jika teman-teman sudah tahu ya kondisi mobilnya ada rembes-rembes bocor sedikit seperti ini, tapi jika teman-teman itu masih meyakini bahwa itu aman, tidak sampai habis, kita cukup cek saja ya. Jadi sudah tahu ya, berarti ada indikasi kebocoran oli, tapi walaupun tipis-tipis. Jadi teman-teman wajib paling tidak dikontrol untuk volume olinya ya teman-teman ya. Pastikan volume olinya jika dalam perjalanan kurang lebih 5 jam atau waktu istirahat, dicek olinya. Nah seperti ini ya, ini kondisi oli mobil saya ya. Nah pastikan tidak ada kerak. Kalau ada kerak diganti saja, kalau olinya sudah hitam diganti saja, karena akan melakukan perjalanan jauh. Dan waktu di jalan jika ada indikasi kebocoran seperti ini, kebocoran tipis itu kalau saya ya teman-teman, tidak sampai netes berlebihan di lantai. Kalau sampai netes di lantai itu sebaiknya diperbaiki dulu bagian-bagian yang bocor tersebut, karena di saat kita di perjalanan jauh kecepatan tinggi itu akan kebocoran oli akan semakin cepat. Dikhawatirkan olinya habis akan merusak mesin ya teman-teman. Ini ya teman-teman oli ya, pastikan olinya baru, aman, tidak ada yang bocor. Lalu selanjutnya pemeriksaan yang berikutnya yaitu aki. Dicek juga akinya ya. Kalau sudah berumur seperti ini teman-teman khawatir, daripada khawatir di jalan nanti suatu saat tiba-tiba soak, apalagi nanti di waktu liburan itu tidak ada toko spare part, jarang yang dibuka, apalagi kita di tempat di luar kota ya, kita nggak tahu di mana harus membeli spare part jika ada kerusakan pada kendaraan kita. Sebaiknya kita beli yang baru, ini kita buat cadangan ya teman-teman. Seperti itu untuk akinya. Selanjutnya cek untuk yang berikutnya, yang keempat yaitu rem ya. Mengenai rem ini sangat penting sekali ya teman-teman. Pastikan oli remnya ini masih dalam level yang aman. Di sini ada minimal, di sini ada maksimal. Pastikan ini ya, warna merah kelihatan ya. Jadi masih di level ini masih aman seperti ini. Kemudian untuk remnya dipastikan juga tidak, masih enak ya remnya, kampasnya masih bagus, karena ini juga berhubungan dengan keselamatan. Selanjutnya untuk fan bell ya, ini timing fan bell ini ya teman-teman, kali kipas ini ya, ini sangat perlu diperhatikan ya, dicek. Jika teman-teman sudah merasa 3 tahun belum ganti, ini mending diganti saja. Kemudian jika sudah ciri-cirinya sudah bunyi berdecit ya, mending diganti saja, karena harganya juga murah teman-teman, nggak sampai 150.000. Oke, itu untuk fan bellnya. Selanjutnya untuk kenyamanan ya, kenyamanan itu hubungannya dengan kaki-kaki atau understyle ya teman-teman. Jika teman-teman ingin perjalanan jauh, kan kita nggak tahu ya di jalan nanti kondisi medan jalannya seperti apa. Jika daripada nanti teman terganggu masalah kenyamanan, gludak-gludak, jeduk-jeduk ya, keras, kasar, limbung dan segala macam itu. Kalau limbung nanti bisa berbahaya ya teman-teman, karena kita sering lupa, sering keasikan di jalan tol kenceng padahal mobil kita tidak stabil. Itu sangat berbahaya, maka perlu dicek untuk kaki-kakinya. Untuk kaki-kaki sebaiknya teman dicekkan di bengkel ya, apa yang perlu diganti atau perlu dikencangkan saja atau perlu diservis ya teman-teman. Untuk kenyamanan pada kaki-kaki bisa dicekkan di bengkel understyle yang
terpercaya di tempat tinggal teman-teman. Kemudian untuk filter udara ya, filter udara jika kotor ya, sudah hitam, mending diganti saja karena ini murah. Itu ya teman-teman yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan perjalanan mudik lebaran, perjalanan jauh ya, dengan menggunakan kendaraan pribadi. Pastikan semua poin-poin tadi dicek ya, untuk rem, radiator ya, air radiator, coolant, mesin, oli mesin, kebocoran mesin, kemudian aki, kelistrikan ya, dipastikan aman semua ya, 4 item tadi. Kemudian ditambah lagi untuk kenyamanan kaki-kaki ya. Selanjutnya dipastikan lagi tidak ada indikator sensor yang menyala di dashboard ya, atau di speedometer ya teman-teman. Nah, kalau itu semua sudah oke, berarti mobil teman-teman sudah siap digunakan. Oke, itu saja teman-teman ya, tips kali ini, semoga bermanfaat. Selamat berpuasa, selamat Idul Fitri ya, nanti teman-teman yang merayakan Idul Fitri, hati-hati di jalan, semoga teman-teman mudiknya lancar sampai di kampung halamannya bertemu dengan sanak saudara, orang tua. Mohon maaf minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share Tip Otomotif channel. Sampai jumpa di tips otomotif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.